Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KUKM, saya Tika Sulistia kembali lagi di Sinobar Sinau bareng dengan narasumber saya yang udah ada di sini. Udah kelihatan ya hari ini luar biasa loh, cantik banget. Cantik banget tamunya enggak? Cantik banget tamunya Sobat KUKM. Kita di Sinobar Sinau bareng, ini bareng Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini saya mau kenalin di depan saya, ini ada ini sih, aduh, ini kalau kita boleh ngomongnya rintisan aja kali ya. Lebih oke ya, hari ini kita ngomongnya rintisan. Rintisan yang satu ini, waduh, kita mau tanya nanti ya, udah berapa tahun dia. Karena saya tahu produknya itu bahkan udah lama banget ya. Udah lama banget lah tahu produknya ini dan masih konsisten sampai hari ini. Oke, ini saya kenalin Sobat KUKM, ada Fania Santoso, co-founder Hey Startik. Halo semuanya, hai juga Kak Tika. Apa kabar Fania? Kabar baik. Oke. Thank you. Harus sehat ya hari ini, kalau enggak harus running terus loh ini produknya. Jadi Dan kalau harus menyapa sobat KUKM juga. benar, terima kasih loh udah hadir di sini Fania. Terima kasih. Sebenarnya saya berteman sama kakaknya ya, tapi hari ini co-founder tuh berarti dirimu partneran sama kakak kan ini sebenarnya ya awal berdirinya. Oke, kita mau bahas gimana Hey Startik ini awalnya berdiri dari produk fashion yang ramah lingkungan Sobat KUKM. Oke, Fania, Hey Startik. Wah, ini tagline-nya bagus banget loh. Artistic outside, start ethical inside. Yes. Saya jadi ingat minuman yang itu loh ya, outside inside. Wah, inspirasinya dari situ. Oh, emang benar? Beneran, serius. Inspirasi itu Oke. bisa datang dari mana aja. Benar, Termasuk tapi dari benar. produk yang nggak sejalan. Betul, pun, betul. Ternyata maknanya align dengan kita. Jadi kita Oke. tweak jadi kayak gitu. Baiklah, benar berarti. Oke, Hey Startik, boleh dong diceritain, walaupun kita udah baca di mana-mana ya, bahkan mungkin Sobat KUKM yang boleh hari ini saya sebutnya Gen X dan Gen Y itu harusnya udah tahu Startik ya. Iya nggak sih? Kalau yang Z kan masih mungkin dia masih Startik dipikir dia baru kan. Tapi kalau yang Gen X, aku Gen X gitu ya, kakaknya Gen X, Y itu pasti udah tahu yang namanya Startik. Tapi boleh deh di-sharing nih, kebetulan mungkin ada rintisan-rintisan lain yang baru juga mulai bisnis, membangun sebuah bisnis, apalagi ini dari material yang tidak biasa dan membutuhkan proses yang juga tidak mudah mungkin. Nah, kita mau nanya-nanya soal Hey Startik. Gimana awalnya Hey Startik ini? Karena kalau sama sisteran itu kadang-kadang ada yang kompak, ada yang nggak cocok gitu loh. Apalagi kalau saudara itu gampang banget untuk bisa pecah dan lain sebagainya. Wah, itu sensitif banget ya. Nah, tapi ini gitu ya, jangan dong. Terus enggak sih, kalau Agnes oke sih ya. Nah, ini gimana awalnya Hey Startik bisa berdiri barengan sama kakak? Berdua aja dari awal, atau dari awal itu ternyata kalian punya geng misalnya, kemudian hanya kalian aja yang jalan, atau gimana? Boleh diceritain Hey Startik awal mulanya berdiri? Iya, jadi kalau awal mulanya banget, kalau kata orang kan kita mulai sesuatu dari hal yang disukai ya. Nah, ini justru kebalikannya. Kita mulai sesuatu dari hal yang gak kita sukai, yaitu banjir. Oke. Karena kan kita tinggal serumah nih, aku sama kakak aku. Dan di tahun 2000-an itu banjir beneran masuk sampai ke dalam rumah, dan di situ kita ngerasain nggak enaknya tuh, kayak harus Kerja mindahin bakti. barang-barang. Iya bener. Terus termasuk pasang kayu buat bisa nahan airnya. Tapi nggak ketahan ya Kak? Bener juga. Jadi kayak repot juga kan Iya. akhirnya. Nah, dari kejadian itu akhirnya kita berinisiatif untuk bikin komunitas lingkungan yang berbasiskan anak muda. Oke. Jadi berangkat dari situ. Awal mula seru, seneng, tapi mulai pusingnya adalah cari duit. Jadi yang namanya komunitas mau mengedukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat Tetap butuh ya. tentang lingkungan kan tetap butuh bensin tanda kutip ya untuk kita beraktivitas. Nah, di situ kita di tahun 2000-an banyak sebar bikin proposal segala macem, isu lingkungan belum se-happening sekarang. Jadi kita banyak ditolak ya juga, sambil kita juga masih banyak perlu belajar gimana cara bikin proposal yang baik segala macemnya. Jadi dari situ singkat cerita kita ikut lomba lingkungan dari PBB dan Volvo, sampai akhirnya puji Tuhan banget pas di situ dapet juara pertama untuk inovasi manajemen sampah rumah tangga yang kita terapkan. Oke. Nah,
Itu di situ kita baru pertama kalinya dapat pendanaan internasional pertama kita sampai $10.000 di 2007. Lumayan ya guys. Lumayan banget, apalagi itu benar-benar momen euforia juga ya, Iya, kayak iya. wah pertama kalinya ikut Betul, lomba, wah betul, menang, betul. diapresiasi segala Iya. macamnya, excited banget. Tapi di sisi lain kita sadar satu hal nih, bahwa Iya. kita nggak bisa bergantung sama lomba-lomba aja. Betul. Karena kan ya pas itu kita menang, tapi masa tiap lomba kita pasti menang, kan Betul. enggak juga. Iya. Jadi dari situlah akhirnya mulai mikir-mikir lagi gimana ya caranya supaya misi sosial ini bisa lebih berkelanjutan. Oke. Jadi dari yang awalnya kita bentukannya adalah komunitas untuk edukasi masyarakat, Ya. khususnya tentang gimana sih manajemen sampah ini bisa lebih diterapkan Ya. secara mandiri oleh rumah tangga juga. Dari situlah akhirnya mulai bertransformasi jadi social enterprise. Dan pas aku juga ngambil kuliah di bidang manajemen di Ya. Universitas Erlangga, disitulah Hey Startik ini mulai dirintis. Oke. Gitu. Masih ingat nggak prototipe pertama yang dibuat Startik? Ingat banget prototipenya awal mula itu tas. Jadi karena kalau yang tadi hal yang nggak aku sukain untuk memulai Hey Startik Ya. ini, sebelum Hey Startik ada bahkan ya, Ya. itu adalah banjir. Tapi ketika Hey Startik ini mulai muncul, fokusnya di fashion karena aku sama kakak sama-sama Suka suka fashion, gitu kan. benar-benar. Jadi dulu suka model cilik, fashion Oke, show kayak iya, gitu. iya. Dan aku emang anaknya suka mix and match Benar. produk-produk fashion gitu. Iya. Jadi akhirnya ya udah deh difokusin di fashion karena salah satu pertimbangannya juga produk fashion kan dipakai kemanapun juga Iya, ya. betul. Dan fokus kita adalah untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup kepedulian ramah lingkungan ini. Iya. Jadi produk yang dibawa kemana-mana ini harapannya bisa jadi istilahnya media Iya. untuk kita kayak Jung, apa kabar? Ini iya, itu kertas kamu lucu. Oh iya, ini produk daur ulang loh. Nah di situ edukasinya bisa Iya. masuk secara nggak langsung. Benar banget. Kayak Wah, udah gitu. masuk ke pemasaran. Jadi secara nggak langsung Startik di awal-awal sambil edukasi juga sambil campaign kali ya. Benar banget. Iya kan edukasinya konsepnya berarti campaign kan soal bagaimana kita ramah lingkungan melalui yang namanya produk fashion. Yang dipilih fashion kenapa? Karena dekat banget sama kita, apalagi pinter banget deh Startik ya. Dia pasti tapi melakukan riset nggak sih di awal? Yes, benar Oke, banget. boleh diceritain? Boleh dong. Jadi salah satu kegagalan Hey Startik di awal-awal mulai adalah saking excitednya. Oh ada ya konsep social enterprise, ada ya konsep ecopreneurship. Jadi ketika kita bikin produk fashion semua dibikin. Dalam artian mulai dari tas, dompet, bando, sabuk, segala macam pernak-pernik from head to toe lah istilahnya. Yang mana sebenarnya itu malah jadi nggak fokus gitu kan. Dan kita kurang bisa menyasar target audiens yang tepat. Jadi itu pembelajaran yang berarti juga benar-benar learning by doing. Dan berkat dukungan pas Fanny kuliah juga dapat materi itu, Fanny ikut program-program inkubasi juga mulai cerahkan gitu ya. Dan dari situlah akhirnya kita mulai spesifikkan lagi, kita cari sebenarnya kalau kita mau mengedukasi masyarakat yang belum sadar lingkungan, kira-kira apa sih entry point-nya gitu. Betul. Dan salah satunya ternyata berdasarkan data di tahun itu memang produk-produk kulit yang ada di Indonesia itu banyak banget peminatnya. Walau Fanny nggak inget persis angkanya sekarang kapan, berapa, tapi bahkan produk-produk kulit kita itu udah kualitas ekspor dan nilai ekspornya pun tinggi banget, termasuk juga untuk pembelian yang ada di dalam negeri. Jadi itu nunjukin bahwa pangsa pasar kulit itu termasuk hal yang luar biasa dan emang banyak peminatnya. Jadi dari situ, dari segala macam aneka produk ramah lingkungan dari tadi kita sebut ya yang dibuat Hey Startik berbasiskan daur ulang, akhirnya kita mulai fokus di satu daur ulang dari kertas semen. Kenapa dari kertas semen itu sendiri? Kalau dari segi unsur lingkungannya adalah karena emang kertas semen itu ada bahan lapisan plastiknya sehingga emang kurang baik kalau misalnya dibiarin dibuang gitu aja. Tapi dari segi konsumennya sendiri, dari hasil riset bahwa produk kulit itu banyak peminatnya, ternyata kertas semen bisa jadi salah satu produk kulit alternatif. Kayak gitu. Seiring berjalannya waktu materialnya jadi banyak ya yang bisa digunakan Hey Startik sampai hari ini. Nanti
Nanti akan kita bahas lagi Sobat KUKM apa saja material yang sampai hari ini digunakan sama Hestartik. Tadi kan dua bersaudara nih sama kakak. Ini pembagian tugas dari awal udah jelas atau gimana ya? Karena dirimu co-founder, berarti si kakak juga sebagai co-founder kan, tapi Oke. memang perannya itu dibedain karena kakak backgroundnya hukum Ya. secara pendidikan, Betul. sekaligus juga kakak background sebagai jurnalis Ya. ya di pekerjaan profesionalnya. Jadi kakak emang lebih banyak ngurusin untuk hal-hal yang sifatnya legal, untuk Ya. perjanjian kerjasama dengan perusahaan, terus juga untuk ketika kita ada opportunity untuk ke media yang berkaitan dengan public relations, nah Ya. itu kakak yang ngurusin tuh. Sementara kalau yang aku sifatnya emang lebih di kreatifnya, Ke produksinya ya. Iya, development desain-desainnya, terus juga konten marketingnya seperti apa, strateginya, termasuk juga untuk pemberdayaan masyarakatnya itu gimana sih supaya bisa engage dengan komunitas-komunitas binaan. Jadi pembagian utamanya di dua itu sih. wah enak banget ya. Sisternya udah pas gitu loh yang dibutuhin itu udah Siblings goals. bener. Jadi udah timnya enak banget deh itu udah makanya Hestartik ini keren banget loh secara pemasaran karena dibantu si kakaknya jalannya udah enak, udah mereka udah ngerti konsepnya mau kemana, mau diapain udah paham. Tapi di awal tadi Sobat KUKM juga perlu dinotis ya riset untuk develop produknya tuh harus dilakukan supaya tahu goalsnya mau kemana, tahu segmentasinya mau kemana supaya nggak banyak boncos yang dikeluarkan di produksi kali ya. Bener, Karena bener. tadi di awal Fania bilang kan Fania bikin segala macam fashion deh dulu gitu. Akhirnya Terus nggak jelas siapa yang beli. benar. Coba akhirnya mengerucut di fashion yang seperti ini ya. Ya, yang kelihatan kalau itu Lebih banyak ke tas. Ya, banyaknya di tas, kelihatan kalau itu nunjukin produk-produk yang fashionable. Ya. Tapi di sisi lain ketika kita menyasar target Ya. konsumen yang emang mereka itu udah peduli lingkungan, pengen terlihat unik, gaya fashionnya yang quirky Ya. gitu. Justru produk-produk yang kita tampilin yang emang nunjukin kalau bahannya Oke. dari hasil daur ulang. Betul. Nah, sekarang boleh di-sharing ke Sobat KUKM perjalanan produk memasarkan produknya Startik dari tahun berarti praktis dari tahun 2000 ya. Oh enggak sih, kalau yang 2000 Jalan itu produksinya untuk praktis komunitas tahun- sih. Tapi Oke. ketika Startik ini jalan itu kita di 2018-an lah untuk benar-benar udah established set Ya, ya, as a social enterprise itu sendiri. Oke. Boleh tahu berapa banyak di 2018 yang sudah diproduksi? Wah. Boleh ya. Itu kayaknya 2018. cukup banyak karena gini, jadi strategi pemasaran kita nggak Oke. cuma yang langsung ke konsumen. Iya. Dan ini pun juga hasil ikutan inkubasi gitu ya, kayak kita melihat ada celah kesempatan lain nih, gimana kita mendekati ke para perusahaan-perusahaan Oke. untuk mereka bisa memakai produk-produk ramah lingkungan Iya. sebagai corporate merchandise-nya. Oke. Dan menariknya lagi karena ini kita mengelola bahan-bahan dari Iya. limbah ya, Betul. jadi kita bisa pendekatan lebih lanjut lagi nggak cuma ke sembarang perusahaan, tapi beneran ke perusahaan yang mana mereka menghasilkan sampah kemasan itu sendiri. Oke. Jadi itu disebutnya sebagai ekonomi sirkular, Oke. gimana perusahaan itu pun juga memiliki extended producer responsibility, Yes. yaitu tanggung jawab perusahaan untuk mengolah sampah yang udah nyampe ke konsumen. Iya. Jadi nggak cuma sampah ketika produksi aja, tapi ketika konsumen beli barang nih, terus udah dipakai barangnya, jadi ada sampah kemasan susu bekas, Betul. sampah kemasan bungkus kopi misalnya. Nah, sampah-sampah ini sebenarnya perusahaan punya tanggung jawab nih untuk Oke. mengelola kembali. Ya. Nah, jadi pendekatan strategis itulah yang Hestartik lakukan untuk kita bisa mengelola sampah-sampah yang mereka kumpulkan dari konsumen. Oke. Gitu. Jadi kalau ada company yang hari ini juga seperti yang boleh ya, Boleh banget. bisa menghubungi Hestartik untuk menghadirkan Hestartik di tengah-tengah menjadi solusi problem solving dari perusahaannya supaya sekalian ikutan campaign untuk bisa ramah lingkungan, betul nggak sih? Jadi Bener keuntungannya itu banyak dan ini yang dipikirin sama Hestartik. Jadi bukan lagi yang di awal pemasaran itu bukan lagi B2C-nya tapi B2B-nya juga. Bisa lebih strategis, baik Betul. itu dari segi
kita terhadap lingkungan Ya. secara langsung dari perusahaannya, termasuk juga kepada para konsumen pun mereka bisa lebih aware bahwa mereka perlu mengembalikan sampah ini nggak dibuang gitu aja. Oke. Wah, enak banget sih ini kalau ada perusahaan yang hari ini bingung, wah sampahku banyak nih mau dikemanain ya gitu. Dan biasanya sih bertabrakan dengan banyak problem ya kalau company yang punya menghasilkan limbah dan mereka nggak tahu cara mengolahnya. Iya. Hadirkan Hestartik di perusahaan Anda. Gitu. Oke. Selanjutnya tadi kita udah nemu beberapa model dan konsep pemasaran nih. Tapi seiring berjalannya waktu, apakah ada konsep pemasaran yang diambil oleh Hestartik yang berbeda? Karena hari ini kan semuanya serba digital ya. Iya, iya. Apakah kampanyenya karena dari awal itu juga Hestartik tuh kampanyenya macam-macam gitu ya. Karena dua kepala yang berbeda, dua kepala yang ini saya boleh bilang ini dua orang ini smart banget sih. Kalau sobat KUKM kenal sama kakaknya tuh smart banget. Nah, ini apalagi adiknya gitu loh. Jadi mereka tuh udah pikirin betul-betul bagaimana bentuk pemasarannya yang lebih ke aktivasi ya, pemasaran yang lebih ke aktivasi. Nah, tapi kan sama dengan komunitas awal tadi dibangun, perlu biaya operasional gitu ya. Ada yang namanya akhirnya hari ini Hestartik sudah bisa dimonetize bahasanya gitu kan. Modal pemasaran apa saja setelah 2018 mengingat dunia marketing itu dinamikanya dan sedinamis itu hari ini. Apakah ada modal pemasaran lain yang bisa di-sharing ke sobat KUKM? Ya, dari jadi Hestartik. menurut Fanny sendiri yang menarik emang celah di B2B itu ya. Kadang kita sangat fokus mikirin B2C, padahal di B2B pun ada potensi yang besar. Dalam artian ketika perusahaan pesan untuk acara itu langsung 100, 200, 300, jadi berasa gitu pesanannya. Dan gak cuma produk aja, tapi karena Hestartik juga menyediakan prosesnya ya dalam mendaur ulang itu pun bisa dimonetize lagi untuk jadi jasa pelatihan. Jadi kita nyediain workshop juga, baik itu yang emang workshop singkat, lebih ke memberikan inspirasi bahwa oh ternyata bisa ya kayak gini, sampai yang emang intensif katakanlah seminggu atau bahkan dalam berapa bulan itu ada beberapa kali pertemuan untuk masyarakat binaannya mereka itu bisa lebih paham tentang gimana sih untuk bisa bikin produk daur ulang yang marketable, sampai gimana mereka bisa memasarkan secara mandiri. Jadi B2B itu juga merupakan salah satu celah yang bisa dieksplor. Dan kalau menurut Fanny juga yang gak kalah penting adalah gimana kita beradaptasi ya. Dalam hal ini karena Hestartik ada sebelum pandemi, dan begitu pandemi ada, itu terdampak banget. Karena itu tadi, kita banyak di B2B, tapi kemudian tiba-tiba acara harus dihentikan. Cancel semuanya. Awal-awalnya ditunda gitu kan. Oke, tunda dulu. Kita udah mulai produksi setengah jalan gitu kan. Mau ada konferensi di Jawa Timur waktu itu, tuan rumahnya. Udah produksi setengah jalan, udah di DP. Oke, tunda, cancel akhirnya. Itu kan kayak, waduh ini gimana? Dan di situ kayak kita mikir ulang lagi bahwa adaptasi itu dan inovasi itu suatu hal yang emang harus dilakukan dan harus tepat sasaran juga. Nggak selamanya ketika kita berbicara tentang inovasi itu harus jadi lebih baik, lebih keren, lebih wow gitu. Tapi bisa jadi juga downgrade inovasinya. Dalam hal ini ketika musim pandemi kan kita diminta untuk di rumah aja ya. Nah, jadi yang Hestartik lakukan adalah kita cari celah potensi mana nih yang masih bisa dilakukan, karena produk fashion pada saat itu udah nggak relevan lagi. Siapa yang mau jalan-jalan pakai tas keren, orang mikirin kesehatan semua gitu kan. Mikir makan, mikir banyak yang mikirin Jadi dari situ akhirnya kita mulai beralih ke produk-produk home decor misalnya. Kita approach dengan pihak hotel, dengan pihak cafe juga yang mereka masih beroperasi gitu. Gimana bisa jadi kayak tatakan meja di cafe, itu yang kita masuk di Komunal 88 di Jakarta. Terus juga ada kita downgrade inovasinya dalam artian daripada mikirin fashionnya, ya udah mikirin fungsinya aja deh. Daripada orang-orang donasi pakai kantong plastik sekali pakai, ya udah nih pakai
kantong dari Haystartic hasil daur ulang, tapi juga yang minimalis. Jadi kita nggak banyak beban operasional untuk produksinya. Beneran dari kertas semen aja, yang penting jadi tas gitu. Paling kalau misalnya ada budget lebih dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, baru kita proses pewarnaan misalnya. Jadi seminimalis mungkin, nggak pakai zipper, resleting, yang pernak-pernik unik itu udah ditinggalin semua. Kita ngeliatnya kayak ini produk downgrade banget sih sebenarnya dari yang biasa kita lihat. Tapi di sisi lain ya pada saat itu yang dibutuhin gitu. Jadi bisa membaca dan punya apa ya istilahnya keikhlasan gitu ya untuk downgrade. Selama itu emang tepat sasaran ya nggak masalah juga. Betul. Kayak gitu. Karena Haystartic juga harus bergerak ya di kondisi saat itu, semua orang pasti berpikirnya gimana caranya kita tetap bisa bergerak dengan meskipun salah satu caranya adalah dengan downgrade, tapi itu yang banyak dibutuhkan oleh segmennya atau masyarakat saat itu gitu. Benar. Oke. Nah, pada saat pandemi nih apa yang kemudian selain tadi ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Haystartic untuk bisa tetap survive selain melakukan downgrade tadi? Campaign yang lainnya masih juga dilakukan karena orang boro-boro orang dengerin campaign ramah lingkungan ini enggak, yang ramah virus aja ada enggak ya? yang bisa mengantisipasi semua orang bikin masker, semua orang bikin ini gitu. Nah, selain downgrade tadi, karena kan kalau kita meskipun bikin tas yang cuman dari kertas tadi kan kita tetap produksi ya. Nah, tapi untuk bisa diambil oleh customer tuh mungkin agak takes time gitu ya. Nah, apakah ada konsep pemasaran lain yang waktu itu selang waktu kita pandemi 2 tahun lah ya? 2 tahun itu lumayan banget. Itu dilakukan oleh Haystartic. Yang pasti karena himbauan untuk ada di rumah aja itu, jadi kita benar-benar coba mentransisikan juga dari yang biasanya workshop offline itu kita jadiin online gitu. Dan itu pun kita pendekatannya benar-benar di-treat sebisa mungkin seolah-olah itu terjadi secara offline. Dalam artian peserta tetap dibatasin misalnya supaya para co-fasilitator bisa intensif gitu ya, lebih termasuk efektif ya. Juga setelah proses webinar yang cuma bentar itu pun kita ada pendampingan lagi di WhatsApp grupnya, ada untuk mentoringnya. Jadi proses pelatihan itu nggak sekali webinar terus udahan gitu aja. Dan ternyata itu juga berjalan dengan baik. Kita biasanya juga melakukan tetap ya balik lagi kirim-kirim proposal. Seperti yang pernah dilakukan di awal-awal mulai dulu, tapi bedanya yang sekarang udah lebih terstruktur, udah tahu apa yang harus dilakukan, gimana ketika kita ngirim ke perusahaan A itu di-tailor sesuai kebutuhannya perusahaan tersebut. Jangan istilahnya kalau dulu pas awal-awal bikin mulai bikin satu proposal sebar ke semua, ganti kepadanya aja gitu. Nah itu kan kurang personalized ya. Jadi ketika bikin proposal penting banget kita riset lagi. Kita riset, kita lihat perusahaan atau kementerian atau dinas yang terkait itu fokusnya di bidang apa. Apa yang mereka butuhkan. Udah punya program apa juga. Jadi dari situ kita bisa tambah-tambahin tuh, oh ternyata ini sejalan loh dengan nilai-nilai program yang sudah Bapak atau Ibu lakuin. Kita bisa masuk memberikan nilai tambah di sini. Jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu juga di situ bisa masuknya tuh lebih enak. Dan akhirnya ketika pandemi pun menariknya kita kayak workshop atau webinar itu bisa berjalan di lebih banyak dari yang pernah kita lakuin sebelum-sebelumnya. Karena kan lebih efisien juga ya, nggak perlu budget penerbangan atau kereta atau apapun itu. Kita tinggal di tempat masing-masing aja. Bahkan beberapa tim Haystartic akhirnya kita ada untuk yang tim teman-teman yang bikin konten itu dari daerah-daerah yang berbeda. Jadi ketika pandemi itu justru jadi salah satu terobosan juga bagaimana Haystartic kerja bareng dengan Kemenpora, dengan Dinas Lingkungan, dengan Kemenkop UKM juga dan dinas
Yang pasti di situ pun dukungan dari pemerintah juga sangat memfasilitasi ya untuk para peserta bisa belajar, para peserta bisa praktek langsung, dan di Heystartik pun akhirnya bisa mengemas paket-paket pelatihan yang sesuai dan relevan. Mereka wah luar biasa. Boleh loh, ini amazing dengerin. karena bisa ada aja idenya untuk tetap sustain di bisnis yang satu ini ya. Bahkan di Instagram Live pun waktu itu ya kita juga langsung yang kayak ngajakin para penontonnya praktek langsung. Jadi kalau webinar aja kan mungkin agak berjarak ya. Nah ini dengan Instagram Live orang-orang bisa komen langsung. Nah itu kita ngajakin kayak misalnya bikin tas belanja. Jadi workshopnya langsung di live Instagram gitu, terus orang-orang ngikutin free dari rumah. Wah, luar biasa. Kayak gitu. Aduh keren banget sih. Nah ini di awal Fania untuk produksinya. Ya. Ada berapa orang yang di-hire untuk ini atau teman-teman yang diproduksi, yang benar-benar diproduksinya ini, apakah teman-teman yang sebelumnya sudah mendapatkan workshop dari Heystartik, kemudian pendampingan, kemudian mereka juga dijadikan tim juga masuk di dalam Heystartik, boleh diceritain? Boleh dong. Jadi di Heystartik ini kita memang mengadakan pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk 2 grup ya. Yang grup pertama itu memang grup yang belum punya keterampilan. Dalam hal ini mereka tergerak untuk bisa ikutan untuk belajar dan disitulah kita memberikan pelatihan tentang inovasi daur ulang itu kayak gimana, prakteknya seperti apa, sampai akhirnya mereka bisa mandiri dan beneran komit gitu untuk ikut andil. Dan yang kedua adalah mereka yang udah punya keterampilan misalnya dalam hal menjahit atau bikin tas, tapi mereka istilahnya kapasitas produksinya itu belum maksimal. Jadi mereka harusnya misalnya bisa produksi 100 tas tapi masih produksinya kayak cuma 50 doang karena keterbatasan ya. Iya, keterbatasan baik itu dari segi modal atau market seperti itu. Nah, di situ Heystartik memberdayakan untuk menjadi mitra juga supaya akhirnya mereka bisa mengolah dari bahan-bahan sampah itu sendiri. Tadi belum dijawab waktu kita bahas material, karena ini kita dikejar durasi ya. Bahas material, apa saja material yang sampai hari ini dipakai sama Heystartik? Jadi yang paling jadi primadona istilahnya ya, nyambung dengan riset tadi terkait tingginya minat masyarakat ke kulit itu yang dari kertas semen. Karena memang ini orang sering banget lihat kayak ini kayak kulit gitu ya. Padahal sebenarnya kertas, ini dari bahannya kertas semen. Dan udah aman karena memang udah ada pelapis dari getah tanamannya juga. Jadi sudah tidak perlu khawatir. Karena kita nggak cuma berbicara soal estetiknya aja, tapi fungsinya juga. Terus ada juga ini misalnya dari koran yang ini dari linting koran gitu ya istilahnya. Termasuk bros yang saya pakai ini, itu dari botol air mineral bekas untuk ininya sisi belakangnya. Ininya dari kertas semen. Kalau yang ini yang dikelihatanin kertas semen di kelihatan sih. Terus ini juga boleh yang saya bawa taruh atas ya. Lagi ini misalnya ini lucu banget dari kantong plastik nih. Nah, kalau biasanya kantong plastik ini kita dirajut lagi supaya akhirnya dia bisa ngeluarin motif-motif yang menarik dan dikombinasiin. Terus ada juga yang ini misalnya. Ini dari bahan kertas semen, tapi kertas semennya nggak cuma kertas semen yang di proses pewarnaan aja, tapi juga ini dia ada ekoprintnya. Bahkan yang ini yang menarik adalah produk yang akan kita keluarkan gimana ini bisa dibikin untuk ganti-ganti nih. Jadi kalau bahasa nama yang ini motifnya bisa ganti. Pakai yang ini yang batik. Kertas semennya di batik. Jadi membatik atau bikin ekoprint nggak cuma di atas kain aja, tapi bisa juga di bahan dari bahan bekas. Nah, masing-masing produk ini prosesnya memakan waktu kurang lebih berapa lama atau sesuai ininya ya, sesuai kebutuhan produknya ya? Yang paling lama berapa lama untuk satu produk? Dari yang kamu bawa sekarang, Fania, itu yang paling lama itu yang seperti apa? Yang paling ruwet itu biasanya yang emang tas dengan banyak kompartemennya sih sebenarnya. Karena kan keruwetannya ada di bikin polanya, termasuk juga, apalagi kalau itu termasuk yang jenis baru gitu. Kalau misalnya udah ada polanya, udah tinggal produksi ulang, itu biasanya relatif lebih cepat sih. Untuk ide desainnya?
Ide desain kita biasanya brainstorming bareng dengan tim atau? Iya, bareng tim, bareng mitra pengrajinnya juga, Bapak Ibu yang ada di komunitas supaya bisa menerapkan proses ATM juga, amati, tiru, modifikasi dan disesuaikan lagi dengan target audiens kita nih mau nyasar anak muda atau yang mana nih. Baik, karena waktunya terbatas, Sobat KUKM, terakhir boleh kasih advice kali ya, atau kasih sharing aja ke Sobat KUKM bagaimana kalau Sobat KUKM ini ternyata yang nonton punya rintisan juga yang hal yang sama. Entah itu ecoprint itu sekarang masuk kan ke ramah lingkungan, eco-friendly. Kemudian ada juga beberapa batik yang kita nyebutnya bukan ecoprint ya, karena memang bukan di prosesnya bukan ecoprint, tapi ada batik yang dari proses kainnya pun dari bahan tumbuhan dan ada itu kan ya di Jawa Timur juga. Nah itu bagaimana dari Fania menjaga supaya usaha mereka atau rintisan mereka jadi sustain ke depan? Menurut Fani, yang paling penting adalah gimana kita tahu target audiens yang kita kejar, utamanya siapa nih target market, audiens ataupun konsumen gitu ya, supaya kita bisa menyesuaikan lagi baik itu dari segi jenisnya, dari segi variannya, dan bagaimana kita bisa mengolah dengan storytelling yang tepat sasaran juga. Jangan sampai kita bercerita terlalu muluk tentang ini prosesnya ramah lingkungan segala macam, padahal orang yang dituju gak tertarik sama isu lingkungan, dia tertariknya sama isu fashion misalnya. Nah jadi harus disesuaikan lagi storytellingnya. Oh ini ternyata produk fashion yang unik loh, ini menarik dan bentukan desainnya begini begitu. Jadi justru kita perlu tahu proporsi mana yang ditinggikan ketika kita membuat storytelling dalam marketing kita untuk target audiens yang mana. Betul, wah boleh kasih. Jadi fokusnya di sana dulu kalau mau sustain ya, dijaga fokusnya di sana dulu, komitmen yang penting. Ya kan? Hari ini susah banget mau komitmen, apalagi ini adalah proses produksi material yang tidak mudah gitu untuk diproses. Storytellingnya harus dipegang dulu, mau niche-nya seperti apa udah dapat, nah itu baru jalannya enak banget. Oke, kalau mau menghubungi Heystartik ada di Instagram di @heystartik, betul ya? Betul. Atau mau sharing nomor WA boleh, atau DM aja ke IG kali bisa ya? Bisa di DM. Fast respon karena timnya sekarang udah banyak. Fania sama kakaknya Agnes, ini tinggal nanti ke company untuk bisa lebih melebarkan lagi yang namanya edukasi dan kampanye mengenai ramah lingkungan. Gitu ya Fania? Oke, Fania Santoso, co-founder Heystartik, artistik Start Ethical Insight. Wah ini luar biasa sih. Saya Tika Sulistia pamit. Fania terima kasih waktunya udah datang ke sini. Nanti kita sambung lagi kali ya part 2 karena banyak sekali konsep yang belum kita obrolin dan ini seru banget untuk teman-teman rintisan apalagi yang milenial. Sinobar sampai di sini dulu. Saya pamit. Tika dan Fania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.